Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam renungan mingguan PPGT Jemaat Betlehem Tarakan yang kami ambil dari bahan renungan Bina Muda PPGT edisi 18 sampai dengan 24 Juni 2023. Menyapa rekan-rekan pemuda semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya dalam keadaan penuh sukacita pada hari ini. Kita akan memulai renungan kita pada saat ini. Sebelum kita memulai, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Lewat doa kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas tuntunan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa masih terus boleh kami rasakan, untuk senantiasa boleh menikmati hari karunia daripada Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kami memulai, kami bawa semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai, agar firman yang kami dengar, yang kami baca, boleh senantiasa Tuhan berkati. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk senantiasa boleh diisi akan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita dalam renungan pada saat ini terambil dari Kejadian 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuhanku, jika aku telah mendapat kasih Tuhanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti kau katakan itu. Lalu Abram segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abram kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan
aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Amin firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan Bina Muda edisi 18 sampai dengan 24 Juni 2023 pada saat ini diberi sebuah tema menunggu atau berbuat. Menunggu atau berbuat. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, pohon ek atau pohon terbantin adalah pohon-pohon yang dianggap seolah-olah memiliki daya magis atau daya magic di suatu daerah semi padang pasir atau di daerah oase yang pada waktu itu merupakan sumber air di padang pasir. Mengapa demikian? Pertama, menurut salah satu sumber di internet, rupanya pohon ini dapat menghadirkan rasa sejuk sekitar 15,5 derajat Celcius lebih dingin dari suhu semi padang pasir yang biasanya mencapai sekitar 38 derajat Celcius pada siang hari dan akan menjadi sekitar 22,5 derajat Celcius. Itu yang pertama. Yang kedua, secara umum telah menjadi pengetahuan bahwa pohon ini juga merupakan tanda adanya sumber air sehat di daerah semi gurun, sehingga orang pada masa lampau akan mendirikan kemah di sekitarnya dan berteduh di bawah pohon itu pada saat panas terik. Mari kita bayangkan betapa kehadiran pohon terbatin di Mor dalam bacaan kita sangat berpengaruh bagi suasana hati Bapak Abram di siang hari yang terik pada ketika itu. Pemudi yang dikasihi Tuhan, Abram adalah seorang bapak tua yang hidup dalam situasi penuh tanda tanya bersama istrinya, Sarah. Usia mereka sudah suntuk, akan tetapi mereka belum memiliki keturunan. Allah telah berjanji kepada mereka sejak Abram dipanggil dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Allah berjanji untuk memberikan keturunan dan keturunannya akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Bahkan jumlah keturunannya akan lebih banyak daripada bintang di langit atau pasir di laut. Janji ini adalah sebuah pergumulan yang berat, sebab usia semakin bertambah, hidup semakin senja, namun janji Allah tak kunjung terpenuhi. Suasana terik di daerah semi padang pasir itu semakin menambah dalam pikiran dan perasaan Abram. Karena itu ia duduk termenung dan tidak menyadari kehadiran 3 orang di depannya, yaitu Allah dan 2 orang malaikat. Suasana alam yang terik memang dapat disejukkan dengan kesejukan naungan pohon terbatin. Akan tetapi suasana hati yang penuh penantian, siapakah yang dapat menyejukkannya? Ternyata bacaan kita membuktikan bahwa suasana hati Abram hanya mampu disejukkan oleh kehadiran Allah dan malaikat-malaikatnya. Karena itu, Abram dengan segera menyadari diri ketika melihat kehadiran tamu-tamunya itu. Daripada terus duduk merenung, lebih baik mewujudkan janji itu segera. Abram berdiri bahkan berlari ke arah tamunya, mengundang mereka ke tenda dan mengatur jamuan makan untuk mereka. Dengan demikian, janji Allah bahwa Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat sudah terwujud melalui tindakan Abram dan Sarah jauh sebelum anaknya lahir. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, pemuda dan pemudi juga sedang menjalani kehidupan dalam harapannya masing-masing. Harapan itu tentu terkait pada janji Allah dan terikat pada janji Allah. Banyak pergumulan dan kesulitan menanti setiap pengharapan yang kita sedang bangun.
Tantangan iman selalu menggoda, bahkan perasaan tidak sabar dan ketidakpastian sering menjadi seperti terik matahari di daerah semi padang pasir. Rekan-rekan pemuda-pemudi perlu menegaskan kepada diri sendiri bahwa Allah akan selalu hadir dan menjadikan kita sebagai pohon terbatin kebenaran. Kita tidak hanya mendapat jaminan pasti akan janji Allah dalam Yesus Kristus, namun kita juga dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang menghadirkan kesejukan kepada orang lain serta memperkuat harapan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Sikap Abraham yang berani bangkit dari duduknya, menyambut dan menjamu tamunya adalah sikap paling positif dalam suasana penuh pengharapan. Jadi daripada pemuda-pemudi hanya sibuk untuk terus-menerus bergumul dengan harapan, maka kisah Abraham ini mengajak semua orang percaya termasuk kita pemuda-pemudi untuk bangkit dan mewujudkan harapan itu dalam tindakan-tindakan yang berkenan kepada Allah, agar impian itu sudah terwujud jauh sebelum harapan kita menjadi kenyataan. Ayo rekan-rekan pemuda dan pemudi PPGT, Allah selalu menyiapkan saat-saat berharga seperti Abraham dalam suasana penantian kita. Amin, firman Tuhan.